Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Melani dengan NPM 1022164, kelas K620A Akuntansi Non-Reguler. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bisnis apa sih yang akan saya lakukan di masa depan untuk memenuhi evaluasi tengah semester mata kuliah pengantar bisnis. Nah, untuk bisnis yang akan saya lakukan di masa depan yaitu bisnis kuliner risol mayo. Adapun materi yang akan saya bahas dalam presentasi kali ini yaitu ada tiga pembahasan. Yang pertama yaitu mengapa memilih bisnis risol mayo. Yang kedua yaitu mengidentifikasi rencana anggaran biaya atau RAB pada bisnis risol mayo. Yang ketiga, bagaimana sih aspek rencana usahanya? Nah, langsung saja pada slide selanjutnya, materi pembahasan pertama, mengapa sih memilih bisnis risol mayo? Kenapa saya di masa mendatang akan memilih bisnis risol mayo? Nah, kenapa sih harus risol mayo? Perlu kita ketahui ya, teman-teman, banyak orang Indonesia yang menyukai makanan yang dengan penyajiannya itu dengan cara yang digoreng-goreng. Termasuk salah satunya ini adalah risol mayo. Nah, risol mayo ini menjadi salah satu makanan yang digoreng dengan cita rasa yang lezat, gurih, dan isinya pun bervariasi ya teman-teman. Dalam isian risol biasanya terkandung kentang, wortel, telur, dan juga soun. Selain itu, yang menambah kenikmatan dari risol mayo adalah kulit lapisan luarnya yang dilapisi menggunakan tepung roti, sehingga rasanya menjadi semakin nikmat. Nah, di sini saya menjelaskan ada 4 poin kenapa saya memilih harus berbisnis risol mayo. Yang pertama yaitu usaha risol terbilang menguntungkan. Nah, kenapa menguntungkan teman-teman? Karena dengan modal kecil kita bisa berbisnis risol mayo. Di sini posisinya saya sebagai mahasiswa dengan budget yang minimalis atau yang sedikit, maka saya berpikir bisnis apa sih yang bisa saya lakukan, bisnis apa sih yang dapat menguntungkan saya dengan modal saya yang cuma sedikit. Maka saya berpikir, wah bisnis risol mayo ini sekarang lagi sedang tren. Maka sangat menguntungkan jika saya memilih bisnis risol mayo ini. Kemudian, jumlah penggemarnya yang tinggi menjadikan usaha risol laris manis diburu banyak orang. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa risol mayo ini sedang tren di kalangan anak remaja. Next, yang ketiga itu, selain itu berbisnis usaha risol mayo ini juga tergolong murah. Nah, seperti yang saya katakan tadi, saya mahasiswa, maka saya berpikir bisnis apa sih yang modal murah, tapi saya ingin mendapatkan laba yang lumayan. Maka risol inilah solusinya. Dengan modal yang murah, eh, bisa mendapat keuntungan yang lumayan besar. Kemudian bahannya mudah didapat, terutama di pasar-pasar tradisional maupun swalayan. Nah, bahan-bahan risol mayo ini seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali dijual di pasar, seperti tepungnya, telurnya, sayurannya, mayonaise-nya. Maka saya tidak perlu pusing untuk membeli bahan-bahannya. Nah, sekilas tentang risol mayo ini gimana sih? Risol mayo menjadi salah satu jajanan pasar yang banyak sekali dicari. Nah, sesuai namanya, risol ini diisi dengan saus mayonnaise dan ditambah dengan bahan lainnya seperti daging, sosis, ataupun telur. Nah, untuk bagian luarnya, risol mayo biasanya dibungkus dengan tepung panir atau tepung roti. Kemudian digoreng hingga berwarna coklat emasan. Makanan ini sangat cocok dijadikan sebagai kudapan di pagi hari ataupun sore hari ya. Nah, risol mayo termasuk salah satu jajanan kue basah yang memiliki bentuk lonjong dengan warna coklat muda. Cemilan ringan ini memang sangat pas disajikan saat senggang dan sangat lezat dinikmati bersama keluarga ataupun sahabat ataupun kerabat. Nah, kemudian apa sih tujuan saya membangun usaha bisnis risol mayo ini? Tujuan saya adalah untuk meningkatkan ekonomi bagi pengusahanya sendiri, yaitu saya,
Selain itu, menjadikan contoh bagi masyarakat yang tidak memiliki keterampilan, sehingga diharapkan agar dengan adanya usaha ini, baik di kalangan masyarakat ataupun lingkungan kampus, dapat memiliki pekerjaannya sendiri ataupun usaha sendiri, walaupun dengan kemampuan modal yang sangat terbatas. Nah, serta untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang sangat suka dengan makanan cepat saji. Kini saya hadir dengan menawarkan makanan cepat saji dan memiliki kandungan serat yang baik bagi tubuh. Untuk itulah saya membangun usaha bisnis risol mayo ini. Nah, kemudian apa sih manfaat dari usaha bisnis risol mayo ini? Di sini saya mencantumkan 4 poin dari manfaat usaha bisnis sesungguhnya saya ini. Yang pertama yaitu menciptakan lapangan kerja sendiri. Nah, dengan adanya usaha bisnis ini berarti saya menciptakan lapangan pekerjaan untuk diri saya sendiri. Selain itu, misalnya dalam usaha saya ini saya membutuhkan beberapa orang atau karyawan untuk membantu saya dalam bisnis saya, maka otomatis saya menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang lain dan juga untuk saya sendiri. Yang kedua yaitu sebagai media penghasil sampingan. Nah, kenapa di sini sebagai media penghasil sampingan? Di sini posisinya saya adalah seorang pekerja. Nah, saya ingin mendapatkan penghasilan lebih selain dari pekerjaan saya saat ini, maka solusinya saya membangun usaha yaitu bisnis risol mayo ini. Nah, dengan usaha ini otomatis saya mendapatkan penghasilan sampingan juga ya. Selain dari eh, gaji pokok utama saya di pekerjaan saya saat ini, saya juga mendapatkan penghasilan dari usaha bisnis risol mayo ini. Kemudian yang ketiga, memperkenalkan makanan dari anak bangsa. Nah, perlu kalian ketahui bahwa risol mayo ini adalah eh, makanan tradisional, teman-teman ya, makanan tradisional Indonesia. Maka dengan adanya usaha ini diharapkan saya mampu memperkenalkan makanan dari anak bangsa. Nah, yang keempat itu memenuhi keinginan masyarakat. Nah, maksudnya bagaimana? Di sini kan saat ini kan risol mayo itu sedang tren ya, teman-teman. Nah, risol mayo ini sedang tren. Maka kebutuhan masyarakat atau keinginan masyarakat akan risol mayo ini juga sangat besar ya. Maka di sini selain peluang yang sangat menguntungkan karena sedang tren, saya juga memenuhi keinginan masyarakat terkait dengan risol mayo. Next, poin yang kedua, di sini saya akan menjelaskan atau mengidentifikasi rencana anggaran biaya pada bisnis risol mayo. Nah, bagaimana sih rencana anggaran biayanya? Di sini modal yang saya butuhkan yaitu yang pertama saya bagi beberapa bagian. Yang pertama itu ada peralatan. Di sini terdapat keterangan dan harganya ya teman-teman. Ada warung boot semi kontainernya, harganya 1.500.000, kemudian ada kompor gasnya 180, ada lunch box-nya 100.000, kemudian ada pisau 30.000, ada piring 20.000, sendok 18.000, garpu 11.000, dan minyak 43.000. Maka total peralatan yang saya butuhkan yaitu sebesar 1.902.000. Nah, kemudian ada bahan bakunya. Di sini bahan bakunya ada bahan isinya, ada bahan kulitnya, dan ada bahan tambahan. Maka ditotalkan semua bahan baku itu 4.080.000. Kemudian operational outletnya bagaimana? Nah, di sini ada listrik, ada peralatan kebersihan, ada gas LPG yang 3 kilo. Maka saya totalkan sebesar 87.000. Nah, next, harga pokoknya berapa sih? Atau HPP-nya berapa sih? Di sini ada 3 paket yang saya berikan, yaitu ada paket jumbo seharga harga jualnya itu 10.000, tetapi HPP-nya adalah 6.000. Maka di sini saya mendapat keuntungan 4.000. Kemudian ada paket standar di mana HPP-nya itu 4.000, saya jual 8.000, maka keuntungan saya 4.000 juga. Yang terakhir adalah paket mini, HPP-nya sebesar 2.000, tetapi saya jual seharga 5.000, maka keuntungan saya 3.000.
Nah, perkiraan keuntungannya bagaimana nih? Misalnya, target penjualan saya per hari itu kalau paket jumbo itu 50 box, maka profit kotor per hari saya 200.000. Sedangkan profit kotor per bulan saya yaitu 6 juta. Nah, 200.000 ini dari mana sih, teman-teman? Nah, 200.000 ini dari keuntungan. Keuntungan yang saya dapat. Misalnya, keuntungan saya dari paket jumbo di sini tertera 4.000 ya. Maka 4.000 dikali 50 box, keuntungan yang saya dapat 200.000. Nah, kita kalikan kalau profit saya per bulan itu bagaimana? Nah, kalau per bulan berarti 6 juta, 4.000 dikali 50.000 kali 30, harganya 6 juta. Nah, begitu pula dengan paket standar dan paket mini. Paket standar, target penjualan per hari saya 40 box. Sedangkan paket mini, target penjualan per hari saya 50 box. Maka, jika dijumlahkan, profit kotor per hari saya berjumlah 550.000. Sedangkan profit kotor per bulan saya 15.300.000. Cukup menguntungkan kan, teman-teman? Nah, kemudian kita lihat nih estimasi biaya balik modalnya seperti apa atau bagaimana atau seberapa besar sih teman-teman saya mendapat untung atau saya mendapat rugi. Nah, di sini saya jelaskan profit kotor bulanan saya sebesar 15.300.000 seperti yang tertera pada tabel sebelumnya. Kemudian biaya operasionalnya setelah saya jumlahkan dari biaya peralatan, biaya bahan baku itu sebesar 6.069.000. Kemudian profit bersih bulanannya yaitu sebesar 9.231.000. Nah, ini adalah profit bersih bulanannya, yaitu sebesar 9 jutaan. Berarti jika dihitung-hitung usaha bisnis Tirso Mayo ini sangat menguntungkan juga ya teman-teman. Dengan modal saya yang 6 juta, tetapi saya bisa mendapatkan profit atau laba sekitar 9 juta lebih. Nah, selanjutnya poin yang ketiga yaitu bagaimana aspek rencana usaha saya terhadap usaha bisnis Tirso Mayo. Ya, di sini ada tulisan My Plans atau rencana saya. Nah, di sini ada tiga yaitu yang saya jelaskan. Yang pertama yaitu nama usaha yang akan digunakan. Nah, nama usaha yang digunakan yaitu di sini Risol Smile Special, yang dimana menegaskan bahwa Risol Mayo ini memiliki rasa dan penyajian yang lebih spesial dibandingkan dengan Risol Mayo yang beredar eh, atau dengan risol mayo merek lain atau yang orang lain bikin. Kemudian yang kedua adalah produk yang dihasilkannya. Nah, produk yang dihasilkannya yaitu produk premium. Premium di sini adalah risol mayo dengan kualitas yang premium, memiliki cita rasa yang spesial dengan cincangan daging ayam yang menambahkan cita rasa gurih. Kemudian harga yang ditawarkannya bagaimana sih? Nah, di sini akan saya jelaskan di next slide atau slide selanjutnya. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, di sini harga terdapat tabel harga yang saya tawarkan. Ada tiga, ada risol mayo premium paket jumbo dengan harga 10.000. Kemudian risol mayo premium paket standar dengan harga 8.000 dan yang terakhir risol mayo premium paket mini seharga 5.000. Nah, kalian bisa pilih nih mau yang jumbo, mau yang standar atau mau yang mini sesuai selera kalian masing-masing ya, teman-teman. Nah, di sini selanjutnya target marketnya itu bagaimana sih? Atau target pasarnya siapa yang akan saya targetkan dalam usaha bisnis risol mayo saya? Di sini saya gambarkan diagram dari eh, target pasar saya, yaitu semua gender. Bisa laki-laki, bisa anak-anak, ataupun bisa perempuan. Nah, tetapi di sini saya memusatkan fokus atau saya menargetkan atau saya mengutamakannya adalah remaja ataupun orang dewasa. Nah, di sini female-nya 60%,
dan male-nya 40%. Nah, kenapa perempuan lebih banyak daripada laki-laki? Karena setahu saya, eh, yang suka makan banyak gorengan atau makan makanan seperti risol ini adalah perempuan. Maka saya targetkan perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Kemudian age-nya atau usianya bagaimana? Usia yang berapa? Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, karena target saya adalah remaja dan dewasa, maka rentan usia yang saya targetkan dari 17 tahun ke atas. Dari 17 tahun dan juga dari 30 tahunan. 17 tahun sampai 40 tahunan. Nah, kenapa di usia 17 tahun sampai 40 tahunan? Karena pada usia-usia tersebut, usia pencinta gorengan atau orang-orang yang suka makan gorengan, serta orang-orang yang suka dengan makanan yang kekinian. Nah, risol mayo ini adalah makanan yang kekinian kan, karena yang sedang viral. Maka di sini saya menargetkannya usia 17 tahun sampai 40 tahunan. Nah, kemudian ada bagaimana strategi pemasarannya atau bagaimana pemasaran yang saya lakukan. Yang pertama yaitu strategi pemasarannya, rencana yang akan saya lakukan untuk bisnis saya saat ini yaitu hanya aktif melakukan promosi di berbagai sosial media yang banyak digunakan, seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, dan TikTok. Seperti saya akan membuat postingan-postingan mengenai risol saya, kemudian atau saya bisa membuat promosi dengan memposting diskon di status WA saya atau status TikTok saya, Facebook, ataupun Instagram. Nah, selain itu saya juga menggunakan strategi offline. Nah, yang bagaimana? Seperti pada tahap awal promosi yang bisa saya lakukan adalah face to face atau berhadapan langsung. Maksudnya adalah dengan cara memberitahukan kepada satu orang tentang produk yang saya jual, kemudian produk saya ini akan tersebar kepada orang lain. Sehingga orang lain akan tahu bahwa saya ini sedang menjual produk risol mayo. Kemudian sistem usahanya bagaimana sih? Nah, sistem penjualan risol mayo spesial ini saya berniat untuk langsung menggunakan outlet dan juga menjualnya secara online melalui sosial media dan marketplace. Nah, selanjutnya bagaimana analisis SWOT-nya? Nah, di sini yang pertama yaitu ada strength atau kekuatan. Nah, strength yaitu mampu melihat ke dalam produk apa yang menjadi kekuatan sehingga dapat mengukur kemampuan dan potensi saya ke depannya lagi yang ada pada produk yang saya jual. Di sini ada 3 poin. Yang pertama yaitu dapat dibeli oleh segala kalangan, baik kalangan menengah ke atas ataupun menengah ke bawah. Kemudian, bahan makanannya terjamin sehat dan higienis. Yang ketiga yaitu kualitas risol ini terjamin halal ya, teman-teman. Next, weakness-nya atau kelemahan. Di sini ada 3 saya cantumkan, yaitu produknya mudah ditiru. Nah, seperti yang kita tahu bahwa banyak sekali produk risol ataupun banyak sekali produk risol mayo yang dijual di berbagai daerah. Kemudian tidak dapat bertahan lama. Seperti yang kita tahu, karena risol ini adalah makanan tradisional, maka makanannya cepat basi. Untuk itulah kelemahannya tidak dapat bertahan lama. Dan yang terakhir, harga bahan baku tidak menentu, bahkan cenderung naik. Seperti yang kita tahu saat ini bahan-bahan pokok itu sedang naik, seperti telur, tepungnya itu harganya cenderung tidak stabil ya. Kadang naik, kadang turun. Maka di sini saya tulis harga bahan baku terkadang tidak menentu. Nah, yang ketiga, opportunity atau peluang. Nah, peluang ini di mana mampu melihat peluang yang ada dengan mengasah kreativitas. Seperti proses penjualannya cukup strategis.
Kemudian ada fasilitas yang cukup memadai, dan yang terakhir makanan ini sangat disukai oleh anak-anak sampai pada orang dewasa. Seperti yang kita ketahui, eh, berjualan risol ini merupakan peluang yang sangat menguntungkan karena selain makanan ini sedang viral, risol ini juga sangat disukai oleh semua kalangan. Nah, yang terakhir adalah threat atau ancaman. Ancaman bagaimana? Ancaman bagi bisnis usaha saya. Nah, di sini saya menuliskan ancamannya yaitu banyaknya pesaing yang menjual produk yang sama dengan harga yang lebih murah dibandingkan risol yang saya jual. Misalnya seperti ini, pesaing saya menjual risol dengan harga Rp3.000, sedangkan saya menjual harga risol Rp5.000. Nah, otomatis itu merupakan ancaman bagi saya karena risol pesaing lebih murah daripada risol saya. Nah, tetapi tenang, di sini saya menjual produk risol seperti namanya, risol mayo spesial. Berarti risol yang saya jual ini berbeda dengan risol lainnya. Nah, untuk itulah saya berani memasang harga yang lumayan mahal daripada harga pesaing saya. Nah, selanjutnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi tentang alasan saya memilih bisnis usaha risol mayo, anggaran biaya usaha saya atau modal saya seberapa, kemudian rencana bisnisnya bagaimana, maka saya simpulkan nih apa yang telah saya jelaskan tadi. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa pembuatan risol ini sangat mudah serta modal usahanya relatif kecil. Nah, cukup untuk di kantong mahasiswa, yaitu saya sendiri. Nah, alat proses produksinya juga sangat sederhana dan bahan bakunya juga mudah dicari serta keuntungan yang cukup menjanjikan untuk menjadikan bisnis risol ini layak untuk dikembangkan. Nah, sebagai seorang pengusaha atau mahasiswa yang baik dan profesional, saya tidak akan membiarkan usaha risol mayo spesial saya ini berkembang secara mendatar atau bahkan menurun. Saya akan selalu mengupayakan yang terbaik untuk mengembangkan usaha ini. Berada di slide terakhir atau penjelasan saya yang terakhir. Terima kasih telah mendengarkan materi saya dari awal sampai akhir mengenai rencana bisnis saya tentang usaha risol mayo. Thank you for watching. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penjelasan atau pemaparan materi yang saya jelaskan. Saya mohon maaf. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.